Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Fauzan Asangaji. Saat ini saya bertugas di program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Patimura di Kota Ambon. Saat ini, video kali ini akan menjelaskan deskripsi perkuliahan dan video pengajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen 2023, yakni syarat PDD UKTPT di bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ambil adalah mata kuliah utilitas bangunan yang terdiri dari 2 SKS di mata kuliah semester 7. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di bidang minat manajemen konstruksi. CPMK dari mata kuliah ini adalah turunan dari capaian pembelajaran lulusan program studi, yang merupakan juga turunan dari visi dan misi program studi Teknik Sipil di Fakultas Teknik. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menghitung dan merencanakan kelengkapan bangunan yang terdiri dari penyediaan air, pencahayaan, penghawaan, transportasi vertikal, sistem proteksi kebakaran, CCTV, dan penangkal petir. Kemampuan akhir yang diharapkan daripada mahasiswa dan mahasiswi, yakni pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan mengetahui prinsip dari utilitas bangunan di kelengkapan bangunan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami perancangan sistem penyediaan air bersih, air kotor, dan air bekas. Kemudian berikutnya, mahasiswa mampu memahami perancangan sistem transportasi vertikal pada bangunan. Berikutnya, mahasiswa dan mahasiswi mampu memahami perancangan pencahayaan, baik pencahayaan buatan dan pencahayaan alami pada bangunan. Kemudian mahasiswa mampu memahami perancangan penghawaan, baik pengalaman alami dan penghawaan buatan. Berikutnya, mahasiswa juga dapat mampu memahami perancangan sistem proteksi kebakaran, baik proteksi aktif dan proteksi pasif. Kemudian berikutnya, mahasiswa mampu memahami perancangan CCTV dan sistem keamanan gedung. Berikutnya, yang terakhir, mahasiswa mampu memahami perancangan sistem penangkal petir pada bangunan. Deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah tentang perancangan sistem penyediaan air, baik air bersih, air kotor, dan air bekas, transportasi vertikal, sistem pembuangan, pencegahan kebakaran, listrik bangunan, pengkondisian penghawaan, sistem penangkal petir, sehingga bangunan yang dirancang dapat berfungsi dengan aman, nyaman, dan sehat. Referensi perkuliahan yang saya pakai menggunakan referensi jurnal yang telah dipublish dengan referensi yang relevan. Materi kuliah saya buat dalam bentuk PowerPoint dan akan saya share setiap minggu agar dapat membantu mahasiswa dalam perkuliahan. Mata kuliah ini terdiri dari 3 tugas, yakni ada 2 tugas individu dan 1 tugas kelompok. 2 tugas individu ini dikerjakan dengan jangka waktu 1 minggu, sedangkan tugas yang kelompok dikerjakan dengan jangka waktu 6 minggu. Tugas ketiga yang kelompok ini terdiri dari 2 sampai 4 orang, di mana akan diasosiasikan setiap minggu setelah UTS. Kemudian sistem penilaian saya sesuai dengan peraturan akademik Rektor tahun 2018, sistem penilaian ada 4 komponen. Pertama, presensi atau partisipatif, yang kedua tugas, UTS, dan UAS. Partisipatif dengan bobot 15%, kemudian tugas dengan bobot 35%, UTS dengan bobot 20%, dan UAS, ujian akhir semester, dengan bobot 30%. Hal ini sesuai dengan keputusan Rektor bahwa nilai bobot daripada ujian tengah semester dan ujian akhir semester tidak boleh lebih besar dari 55%. Mungkin untuk metode pelajaran yang saya gunakan, saya memakai 3 metode pembelajaran, yaitu DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery saya gunakan selama 14 pertemuan dengan metode ceramah. Biasanya saya menggunakan platform Google Classroom, Zoom Meeting, dan Google Meet. Dan yang keempat adalah WhatsApp Group. Untuk perkuliahan saya biasanya menggunakan hibrid, ada perkuliahan online, ada perkuliahan offline, dan mungkin hibrid antara online dan offline. Metode pembelajaran untuk interaction, saya sering melakukan review di awal perkuliahan. Jadi sebelum
memulai perkuliahan, saya akan mereview dulu apa yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Lalu kemudian saya juga sering melakukan tanya jawab kepada mahasiswa selama perkuliahan berlangsung agar mahasiswa selalu fokus dengan perkuliahan dan pembelajaran dan lebih kritis terhadap materi yang diajarkan. Kemudian asesmen, setiap penilaian dan hasil akhir dari nilai mahasiswa saya lakukan dengan objektif, di mana setiap komponen nilainya sudah saya bagikan di rencana pembelajaran semester di awal perkuliahan. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada tiga tugas dan ada 4 komponen nilai. Selanjutnya saya akan tampilkan video pengajaran secara hibrid yang sudah saya lakukan ya. Jadi secara hibrid, secara Zoom dan tatap muka berlangsung bersamaan. Mungkin tanpa mengurangi banyak waktu, selamat menyaksikan. Jadi sebelum mulai, Pak akan review dulu materi kuliah minggu sebelumnya. Kira-kira ada yang bisa ingatkan Pak? Apa materi kuliah sebelumnya? Angkat tangan. Oke. Farhan? Sebelumnya itu tentang perencanaan fisik, kemudian tentang vertikal dan Oke, baik. Jadi minggu kemarin kita sudah sedikit bahas tentang sistem perencanaan plumbing ya, horizontal dan vertikal. Kemudian untuk kira-kira apa saja keuntungan dan kerugiannya? Ya, ya. Oke ya, jadi perbedaan mendasar daripada dua sistem plumbing ini itu adalah penggunaan energi listrik. Jadi kalau misalkan horizontal, biasanya kita otomatis harus perlu pompa. Jadi harus ada energi yang dikeluarkan untuk memompasi air ke atas bangunan, sehingga penyaluran air itu menjadi memakai gravitasi. Berbeda halnya dengan sistem sistem penyediaan air secara horizontal. Kalau kalian pakai horizontal, ini biasanya sama seperti yang di kampung-kampung. Ada yang kampung-kampungnya pakai sistem air, jaringan pipa ya, pasti ada di Haruku ada, mungkin di desa-desa lain ada. Jadi penyaluran airnya itu menggunakan jaringan horizontal. Ya, jadi menggunakan debit air sungai atau aliran sekitar. Ya. Jadi itu untuk materi minggu lalu ya. Kemudian kita yang online harap mengikuti ya. Tolong tetap tenang. Lalu kemudian untuk minggu ini kita membahas tentang pipa-pipa yang digunakan. Jadi untuk perencanaan pipa itu harus diperhatikan pipa apa yang mau dialirkan. Jadi untuk pipa-pipa yang harus memenuhi syarat ini ada beberapa, yaitu satu, pipa yang dipakai tidak korosif pada permukaan aliran, disesuaikan dengan perencanaannya. Biasanya kalau pipa-pipa seperti yang Pak sudah bahas, pipa-pipa kebakaran itu sebisa mungkin juga jangan sampai ada oksigen. Jadi betul-betul harus vakum. Jadi pipa-pipa sprinkler itu tidak boleh ada bocor sedikit pun. Karena kalau misalkan dia ada udara yang masuk, maka pipanya lama-lama akan terjadi karat. Kalau dia semakin lama berkarat, semakin cepat dia akan rusak. Ya. Ini nanti untuk pipa mendatar juga harus diperhatikan soal kemiringannya. Jadi penggunaan pipa secara horizontal, walaupun kita menggunakan debit air, tapi kalian juga harus perhatikan kemiringan. Ya, apalagi pada kontur-kontur yang relatif curam. Ya, jangan sampai kalian menggunakan pipa itu di daerah yang tanjakan, ya itu juga kurang tepat ya. Karena pemasangan pipa itu harus memperhitungkan juga kontur daripada daerah tersebut. Kalian sudah belajar irigasi kan? Nah, di irigasi itu dalam perencanaan pipa atau perencanaan aliran air atau perencanaan das itu harus menentukan konturnya terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau misalkan pipanya penyediaan airnya itu horizontal, itu pasti menggunakan prinsip dari kontur.
Ya. Kemudian ya ini kemarin sedikit pas singgung. Jadi sistem apa penyaluran air untuk di bangunan bertingkat tinggi itu biasanya dia menggunakan ground tank dan upper tank. Jadi yang kemarin pas sempat bahas ya. Jadi di ground tank itu jadi biasanya ada ground tank, posisinya ada di basement. Lalu ada yang di atas namanya upper tank atau biasa kita kenal dengan roof tank. Jadi ground ini akan menyalurkan air sampai kepada roof tank, baru akan dialirkan ke tiap-tiap lantai. Ya, ini namanya ground, ini namanya roof. Kemarin pas sudah sedikit singgung ya. Kalau ground tank itu namanya apa? Ada yang bisa bantu? Ya, ground water tank. Oke, itu namanya GWT. Kalau yang satu lagi namanya SWT. SWT itu apa? Oke, jadi di bangunan bertingkat tinggi, biasanya di bangunan lebih dari 10 lantai, kita itu menggunakan sistem tank 2. Yang umum yang biasanya itu adalah ground tank dan roof tank. Nah, di ground tank ini juga terbagi lagi, ada ground water tank atau GWT, satunya ada lagi SWT, sewage water tank. Kemarin pas sudah sempat singgung. Fungsinya SWT ini adalah memfilter air bekas. Jadi air bekas mandi, air bekas mencuci dan lain sebagainya itu dibuang ke SWT. Nah, di SWT ini ada sistem filtrasinya. Jadi modelnya itu ada endapannya. Air masuk, nanti di sini ada, jadi air akan masuk ke sini. Jadi sampai ketinggian tertentu nanti airnya akan mengalir ke sebelah. Bahwa di sini nanti ada sistem filtrasi lagi, baru ini nanti dipompa ke tiap lantai. Jadi sistemnya SWT itu selalu ada endapan. Nah, di sini ada endapan ini buat jika ada kotoran nanti endapannya akan menumpuk di bawah. Makanya air yang keluar itu air yang murni. Jadi air yang tidak ada kotoran. Nah, biasanya kan kalau air bekas kan pasti ada sabun-sabunnya. Nah, fungsinya sewage-nya ini udul adalah memfiltrasi si air bekas ini. Jadi sabun-sabun, kotoran dan lain sebagainya itu akan mengendap, lalu kemudian air bersihnya akan lewat ke tangki sebelahnya. Baru kemudian tangkinya akan dipompa ke atas. Jadi sistemnya GWT dan SWT itu dua sistem yang berbeda. GWT itu pasti air bersih. GWT ini dipakai biasanya buat mandi ya. Kalau ini gedung komersil berarti buat mandi, buat cuci ya dan lain sebagainya. Kalau SWT itu biasanya kita pakai yang tidak dipakai manusia secara baik. Misalkan buat apa? Air bekas ini biasanya dipakai buat apa? Menyiram tanaman, ya. Kemudian mungkin urinoir, tahu urinoir? Urinoir tahu ya? Biasa untuk laki-laki kencing ya, itu namanya urinoir. Itu kan ada otomatis. Nah, airnya itu biasanya dipakai dari air bekas. Nah, makanya Pak, wanti-wanti kalau kalian ke mall, jangan pernah kalian pakai cuci muka itu air taman. Ya, tidak boleh. Air taman, lalu kemudian air urinor itu jangan pakai buat cuci muka dan lain sebagainya. Setelah, jadi perpipaannya itu berbeda. Jadi berbeda antara pemipaan si air bersih dan pemipaan air bekas. Kalau pemipaan air bersih itu biasanya sistemnya itu nanti langsung ke roof tank. Kalau misalkan air bekas itu biasanya tidak ada sistem tank di atas. Sistemnya nanti memakai pompa. Jadi SWT ini masuk ke setiap lantai itu memakai pompa. Jadi ada pompa bertekanan yang pompanya itu memberikan tekanan yang konstan di setiap lantainya. Jadi kalau airnya habis pompanya nyala. Ya.
Itu namanya biasanya otomatis pompa lah. Nah, jadi kalau GWT seperti ini. Jadi GWT naik ke roof tank baru ke bawah ke setiap lantai. Nah, beda lagi untuk pemipaan kebakaran, itu beda lagi. Biasanya kita tidak ambil dari GWT, jadi pipanya itu berbeda. Itu pipa tersendiri. Nah, itu biasanya pipanya warna merah. Pipanya nanti akan tetap masuk ke setiap lantai. Nah, ini gambarnya kurang rapi ya, tapi ini biasanya namanya gambar distribusi air. Biasanya kalau kalian nanti sudah kerja, nanti ada gambar distribusi air. Kalau biru air bersih, kalau merah air kotor. Ada juga biasanya notasi sendiri, biru air bersih, hitam air kotor, merah pemadam kebakaran. Jadi untuk bangunan bertingkat tinggi, biasanya mereka punya layout air yang berbeda-beda. Ya, jadi sistemnya seperti ini. Oke, jadi untuk kelebihan, pompanya tidak bekerja secara terus-menerus, kemudian kerjanya efisien dan awet, air bersih selalu tersedia, tidak perlu pompa otomatis. Secara garis besar, penggunaan pompa itu pada bangunan tinggi itu sangat-sangat memakan biaya. Nah, lalu kemudian untuk kekurangan, untuk butuh biaya tambahan dan pengadaan tangki tambahan, terus menambah biaya pemeliharaan, menambah beban pada struktur bangunan. Nah, ini juga harus diperhitungkan. Jadi untuk tank yang ada di bawah itu biasanya tidak masalah. Walaupun biaya buat tangki 2 ini lumayan mahal. Jadi butuh mas beton, butuh jumlah beton yang masif, banyak. Nah, yang masalah itu kalau perencanaan untuk struktur di bawah ini tidak masalah. Yang setengah mati itu struktur yang di atas. Biasanya desain konsultan struktur itu tidak merencanakan di atas ini dengan struktur yang besar. Jadi umumnya kalau misalkan lantai 1 itu tebal platnya 30 cm, semakin ke atas semakin kecil ya. Nah, biasanya di rooftop itu menjadi kecil. Padahal besar daripada berat roof tank ini lumayan sangat besar ya. Jadi roof tank itu biasanya ukurannya kalian bisa bayangkan 20 kali 20 meter kali 6 meter. Sebesar itu tanknya. Biasanya tanknya dari bahan fiber plastik. Jadi kalau airnya terisi penuh, ya sama saja kayak kolam renang. Kolam renang kalian taruh di atas. Atau kalian pegang ember, kira-kira berat atau tidak? Terisi air. Nah, kalian bisa bayangkan banyaknya air itu dipegang sama struktur bangunan. Makanya kalian harus kasih masukan ya, kalau kalian nanti kerja jadi konsultan perencana, perhatikan si rooftopnya. Fungsi rooftop ini apa? Siapa tahu kalau kalian jadi konsultan perencana kan kalian harus perhatikan. Misalkan rooftopnya jadi swimming pool ya, atau yang sekarang kekinian kan apa? Pool edge. Jadi kolam renangnya di ujung. Nah, itu harus diperhatikan strukturnya. Makanya perencanaan plumbing dan perencanaan struktur itu harus bersinergi. Nah, kemudian ada beberapa contoh tangki. Nah, ini juga Pak harus singgung ya. Jadi ada perencanaan pipa itu yang tidak memakai roof tank. Ada juga yang memakai tank. Kemudian, nah kapasitas tangki ini juga harus diperhatikan ya. Karena kapasitas tangki ini itu nanti berpengaruh sama pompa yang dijalankan. Ya. Jadi kalau kalian merencanakan kapasitas tangki, kalian perlu merencanakan juga jumlah orang penghuni. Misalkan ini adalah gedung, let's say ini gedung pendidikan ya, kampus. Jadi pemakaian pompa itu harus diperhitungkan. Pemakaian tangki itu harus diperhitungkan. Kira-kira mahasiswa di satu fakultas itu ada berapa? Misalkan satu fakultas kira-kira ada 1000 ya. Cukup ya, kira-kira fakultas teknik ada 1000. Nah, roof tank ini harus bisa
harus bisa menyediakan untuk 1.000 orang tersebut. Ya, karena jangan sampai tiba-tiba 500 orang pakai, 500-nya tidak ada lagi, habis. Nah, perencanaan roof tank itu harus dikondisikan juga dengan pompa. Boleh tangkinya kecil, asal pompanya jalan terus. Tapi kalau misalkan pompanya besar, otomatis pompanya berjalan tidak selamanya. Ya, jadi harus ada perhitungan antara pompa dan roof tank. Ini berkaitan nanti sama biaya. Kembali tadi Pak bilang, semakin sering pompanya jalan, maka biayanya semakin besar. Dan sebaliknya. Namun harus diperhitungkan juga si rooftopnya. Kembali tadi Pak bilang, tidak bisa kita mendesain rooftop terlalu besar karena ada acuan strukturnya. Ya, bisa dipahami ya, gampang ya. Berikutnya kita bahas hot water system. Jadi hot water system ini adalah pipa air panas. Jadi kalau pipa air panas biasanya dipakai di gedung-gedung komersil seperti penginapan, hotel dan lain sebagainya. Beberapa restoran sekarang juga sering pakai. Biasanya dia pakai buat penggunaan air panas, misalkan buat memasak dan lain sebagainya. Ya. Nah, tapi untuk pipa air panas itu berbeda dengan sistem penyediaan air biasa, air bersih. Kalau pakai pipa air panas itu biasanya kita ada boilernya, ya. Jadi ada tangki pemanasnya. Jadi bukannya ada tangki yang besar air panas, tidak. Jadi dia akan ada jalur pipa. Air panas tuh kalau masuk ke pipanya plastik kan otomatis dia akan cepat rusak ya, akan cepat meleleh dan lain sebagainya. Penggunaan pipa pipa besi pun dinilai tidak efisien terhadap air panas. Makanya untuk kebutuhan air panas biasanya kita menggunakan boiler atau tangki pemanas. Nah, berikutnya kita masuk ke penyediaan air kotor. Kira-kira apa yang dimaksud penyediaan air kotor? Contohnya air apa? Air toilet ya. Jadi penyediaan air kotor itu penyediaan air kotor itu salah satunya air bekas toilet ya, bekas mandi, lalu kemudian secara teori definisi air itu ada 3, satu air bersih, satu air kotor, satu air bekas. Tapi juga di beberapa buku mengatakan air kotor dan air bekas itu satu. Yang menjadi beda lagi ada satu namanya air hujan. Nah, kalau di kita nanti kita belajarnya air kotor itu adalah air bekas. Berarti air bekas cuci itu termasuk air kotor. Air bekas mandi itu adalah air kotor. Ya. Jadi dua definisi itu menjadi air kotor. Sedangkan perhitungan hujan itu harus diperhitungkan sendiri. Kenapa? Karena perhitungan air hujan itu sangat mempengaruhi volume rooftop. Ini mungkin tidak terlalu kelihatan ya kalau di rumah biasa. Kalau di bangunan tinggi itu volume air yang ada di menggenang di rooftop itu luar biasa tebal. Nah, itu perlu ada perhitungan sendiri. Nah, perhitungan hujan itu nanti akan kita bahas minggu depan. Perhitungan hujan itu harus diperhatikan juga tentang besar pipanya. Nah, kita bahas mungkin untuk jaringan air kotor dulu. Jadi air buangan atau limbah adalah air yang telah selesai digunakan ya, kegiatan manusia terhitung dari rumah tangga, industri, bangunan dan lain sebagainya. Ya, jadi air bekas cuci itu termasuk air kotor. Air bekas mandi pun termasuk air kotor. Tapi di beberapa teori mereka kategorikan air bekas cuci itu adalah air bekas. Ya. Sedangkan air bekas mandi adalah air kotor. Nah, kalau di utilitas bangunan ini kita mengkategorikan mau bekas mandi, mau bekas cuci itu adalah air kotor. Kemudian shower adalah jaringan pemipa yang pada umumnya tertutup dan secara normal tidak membawa aliran air pembuangan secara penuh. Sewage adalah cairan buangan yang dibawa melalui shower. Shower itu jaringan pembuangannya, ya. Jadi
kalau jaringan pembuangan itu harus dibuang. Jadi jadi air kotor itu air kotor, air bekas itu harus dibuang keluar. Tidak boleh dimasukkan ke dalam tanah. Ya, jadi kalian ingat baik-baik ya, kalau kalian merencanakan mendesain plumbing, air kotor dan air hujan itu harus dibuang ke drainase perkotaan. Nah, beda lagi kalau air limbah. Kalau kita bicara air limbah itu tidak boleh dibuang. Nah, biasanya sebenarnya air bekas cuci itu adalah air limbah. Tapi karena limbahnya itu dinilai limbahnya tidak berbahaya, itu bisa dibuang di drainase perkotaan. Berbeda misalkan kalian bangunnya adalah pabrik-pabrik, ya pabrik-pabrik industri, itu kalian wajib bikin ada namanya pengolahan limbah. Jadi pengolahan limbah itu tergantung jenis limbahnya. Kalau limbahnya cair, limbah itu kalau cair semakin susah musnahkan. Nah, makanya kalau kalian merencanakan biasanya ini proyek-proyek EPC, Engineering Procurement Construction, itu untuk limbah jangan dibuang ke drainase perkotaan. Beda sama yang air kotor ya, jadi jangan dibuang. Kemudian fungsi saluran pembuangan air kotor ada namanya fungsi keamanan, estetika, dan utilitas. Jadi perencanaan pembuangan air kotor ini harus mempertimbangkan kenyamanan, estetika, utilitas, dan satu lagi, maintenance. Kalian merencanakan pipa air kotor, pas sudah bilang di pertemuan 1 ya, jangan pernah kasih masuk dalam plat lantai. Jangan pernah masukkan dalam plat lantai. Karena itu akan sulit saat proses maintenance atau pemeliharaan. Tidak bilang tidak boleh, tapi dalam beberapa kasus itu sangat-sangat dihindari penggunaan pipa dalam plat lantai. Makanya biasanya kita bikin shaft. Ada yang tahu shaft bangunan? Shaft bangunan ini tampang atas ya. Biasanya shaft bangunan itu ada di tengah-tengah kota, tengah-tengah bangunan. Nah, fungsinya ini itu ya yang seperti Mbak bilang. Fungsi shaft ini bisa buat pipa air, bisa buat pipa listrik dan lain sebagainya. Fungsinya ini harus di tengah supaya pemipaannya tidak jauh ke daerah-daerah yang dibutuhkan. Ya, tapi ini biasanya shaft ini berdampingan sama lift. Jadi di core bangunan biasanya shaftnya itu ada di core bangunan. Dia nempel. Bahkan dia ada di sini ya. Di sini ada shaft. Nah, di sini nih fungsinya pipa-pipa semua ada di sini nih. Nah, baru nanti pipa-pipa mengalir ke sini, ya, mengalir ke sini, mengalir ke sini. Jadi dia tidak dalam plat, tapi dia nanti ada di bawah plat. Di bawah plat, di atas plafon. Kalau kalian ke mall-mall, kalau di bus parkiran tuh kalian lihat tuh semuanya tuh, karena tidak ada plafon. Kalau dalam plafon, kalau dalam mall kalian buka itu plafon, itu semuanya itu jaringan pipa semua dalam tuh. Jadi sebisa mungkin hindari perencanaan plumbing yang ada di plat lantai. Oke, baik. Sekian untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Nanti Pak ada kuis. Kuisnya Pak share di Google Classroom. Ya, dikumpul sesuai dengan deskripsi dari Google Classroom. Sekian dari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Oke, sekian video pengajaran yang bisa saya tampilkan. Semoga video ini bermanfaat bagi banyak orang, termasuk bagi dosen-dosen. Mohon maaf jika ada salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat pagi.